kufur. Makanya gak ada yang lebih bodoh dari manusia yang melakukan kezaliman karena nafsunya. Dan salah satu kezaliman atas nafsu yang paling besar adalah ketika kamu menuhankan selain Allah, seperti Zionis saat ini. Jadi Zionis menganggap rakyat Palestina itu siluman, subhuman kan setengah manusia ya, setengah manusia siluman dong. Berarti dia menganggap rakyat Palestina itu siluman. Ya Allah, kita sama-sama makan beras, tapi Zionis buang-buang beras sih. Kita sama-sama makan nasi, sama-sama makan roti, meskipun Zionis yang buang-buang roti, buang-buang nasi. Sama memakan makanan yang sama dari alam yang sama, kecuali Zionis yang lebih sering membuang-buang dan tertawa dengan tindakannya itu. Jadi sebenarnya yang siluman kan mereka ya. Dari perilakunya aja yang siluman kan mereka. Jadi mereka menuduh orang lain siluman, mereka itu yang siluman. Itulah perilaku orang-orang sombong, terlalu zalim. Tapi kita yang terlalu bodoh pun gak jauh berbeda sih. Bukan gak jauh ya, mungkin agak sedikit jauh berbeda. Tentu saja orang yang melakukan kesombongan itu sadar dengan tindakan buruk yang dilakukan, tapi dia gak sadar itu buruk gitu. Dia gak tahu kalau yang dilakukan itu buruk karena kesombongannya. Sama seperti iblis kan, dia gak tahu bahwa ketika dia tidak menuruti perintah Allah itu sesuatu yang buruk. Dia justru meminta karena dia sudah tetap, dan dia bersikuku dengan apa yang dia pikirkan dengan hawa nafsunya untuk menentang Allah. Dan itulah yang terjadi. Apakah kalian melihat gelombang laut ini? Gelombangnya sangat cantik, Masya Allah. Jadi memang Allah menciptakan alam ini untuk diambil hikmahnya. Tapi kebanyakan kita lalai dengan semua ini. Makanya Allah bersumpah atas nama waktu demi masa. Ketika Allah bersumpah atas nama waktu, berarti waktu itu ada dua, negatif atau positif. Negatifnya kamu lalai dalam waktu itu, positifnya kamu tidak lalai dalam waktu itu. Sederhana. Maka hal-hal yang melalaikan adalah hal-hal yang Allah tidak cintai, dan hal-hal yang salah ya kalimatnya. Saya lupa kalau melalaikan itu negatif. Jadi tidak melalaikan itu positif ya. Tidak melalaikan itu adalah hal-hal yang Allah cintai, sedangkan yang melalaikan itu adalah hal-hal yang Allah tidak cintai. Dan itulah takwa. Makanya di ayat Al-Quran itu Allah bilang, di dalam ayat tentang munafik itu Allah bilang kenapa kamu bersikap berbantah menjadi dua golongan dalam menghadapi munafik, padahal Allah telah mengkafirkan kaum munafik karena perbuatannya. Jadi manusia itu memang dinilai karena perbuatannya. Dosa itu pun gak pas di dalam hati. Justru yang Allah nilai dalam hati itu adalah perbuatan baik, niat baik dalam hati. Kalau niat buruk dalam hati pun gak Allah hitung dosa. Nanti perbuatannya baru Allah katakan itu kezaliman. Ketika perbuatannya jelas-jelas zalim, itulah Allah mengatakan dialah kafir yang nyata gitu. Jadi dia bohong dengan hatinya berbohong dan perbuatannya membuktikan. Maka ketika Allah mengatakan munafik sama dengan kafir, itu karena perbuatannya yang persis seperti orang kafir. Sama seperti pemimpin-pemimpin yang mengaku Islam ini di negara Islam. Negaranya juga mengaku Islam karena kamu mengangkat pemimpin munafik kan. Jadi dia mengaku Islam padahal dia bohong. Jadi ketika orang lain menjelek-jelekan Islam, dia gak peduli, karena sejatinya memang dia gak pernah merasa dirinya Islam.
dia justru membayar orang lain untuk melakukan kejahatan atas nama Islam, karena memang dia nggak suka Islam. Siapa orang yang mencintai uang, yang suka dengan orang yang melarang riba, sedangkan mereka hidup berfoya-foya dari riba, dari uang kertas, hidup mewah dari riba, dari uang kertas. Tapi yang menjadikan ini adalah kita sebagai profit dari uang kertas itu. Karena kebodohan kita lah kezaliman ini terjadi. Maka ini harus dihentikan. Pajak itu gak terlalu besar sebenarnya, justru profit uang kertas itu lebih besar lagi. Cuman kenapa pajak itu terus bertambah? Ya karena orang-orang kafir yang zalim itu memang gak pernah puas. Dia gak puas dengan profit uang kertas, tapi kayaknya profit uang kertas memang dikhususkan ya, dikhususkan ke alat perang kan, alat-alat perang. Jadi mungkin memang mereka nggak dapat dari situ untuk kemewahan mereka secara langsung ya, tapi secara tidak langsung dapat banget karena perangnya dipakai, senjatanya dipakai. Oh ya, ini sih